Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pagi ini kita kedatangan pejabat dari kelurahan mau lihat trigona, yaitu Pak Lurah dan Bang Pamor dari yang monitor kegiatan lingkungan. Saya tidak tahu ini kok jadi penghargaan sekali, padahal saya cuma kegiatannya main-main ya untuk sharing teman-teman. Jadi saya tidak tahu kemauan beliau juga apa, katanya cuma lihat-lihat saja, jadi saya akan sampaikan untuk kegiatan trigona. Oh ya Pak Lurah, untuk kegiatan yang kami lakukan sebenarnya hanya sebatas hobi, tetapi yang saya lebih tekankan itu masalah untuk lingkungan. Jadi misalkan untuk oksigen ini nanti ke depan itu mestinya kita juga akan kekurangan ya, selain tadi resapan dan lain-lain. Makanya saya sampai bongkar untuk konblok. Terus berikutnya lagi ini saya membuat menara-menara tanaman yang ada di seberang itu untuk pakan lebah. Tadinya saya kepikiran juga saya mau buat lintas di atas jalan ini, jadi kalau ada yang lewat itu jadi teduh. Itu kira-kira seperti itu, tapi biayanya melitor pintu aja belum itu. Itu kira-kira seperti itu Pak Lurah. Jadi berkenaan dengan trigona saya sampaikan tadi sebatas hobi, tapi yang pastinya saya pengen lingkungan itu setidak-tidaknya untuk kebutuhan oksigen saya dan resapan untuk keluarga itu ada itu. Terus kedua, untuk kebutuhan suplemen keluarga itu bisa terjamin, dan selama ini alhamdulillah mulai tahun 2022 sampai sekarang untuk kebutuhan madu itu cukup lah kalau hanya untuk kebutuhan keluarga. Memang konsep yang saya terapkan di sini hanya untuk ini, untuk kebutuhan keluarga dengan luasan seperti ini. Itu kira-kira. Nah sekarang untuk jenis lebah yang ada, tadinya waktu riset awal saya diberi yang beli dari Jawa, jenis yang dari Jawa itu namanya Itama, terus Sumatera ada Itama, terus berikutnya lagi dari Sumatera ada Pinghami, terus Apikalis. Itu jenis-jenis yang susah dipelihara dan itu harus membutuhkan getah damar, termasuk yang Torasika yang besar itu menurut pembudidaya itu harus ada damar. Nah karena saya berpikir manusia juga sama menyelesaikan keadaan, ternyata setelah saya bawa ke sini alhamdulillah itu bisa adaptasi. Tapi sampai saat ini padahal saya sudah tidak punya pohon yang besar, tadinya masih ada kebanggaan di sini karena ganggu orang lewat. Itu ada mangga 20 tahun udah usianya, takut jatuhin. Kira-kira 3 bulan yang lalu saya tebang. Nah saya berpikir kalau ini saya tebang ini punah itu lebah itu, tapi yang terjadi tidak. Nah terus akhirnya yang seberang juga sama, ada pohon besar juga, karena juga takut ada yang parkir kejatuhan kita tebang juga, tapi juga masih bertahan. Nah jadi terjadi kemarin dua kotak, jadi istilahnya seperti ini kan disebut lock. Kalau yang di sini ini stop istilahnya. Jadi untuk istilahnya ini stop, ini lock. Jadi kalau yang dari hutan bentuknya kayu seperti ini disebut lock. Jadi itu original dari hutan. Saya mengukur gini, kalau lebah yang bisa saya anggap bisa dikembangkan itu yang bisa saya tangkar. Kalau yang tidak bisa saya tangkar seperti lebah-lebah yang besar tadi, saya udah uji coba kalau nggak salah 3 kali. Tidak pernah berhasil. Jadi kita sudah sedemikian, jalan 3 bulan tidak bisa berkembang. Balik lagi ke rumah induknya. Saya juga heran, ini cerdas banget sih lebah itu, balik, selalu balik asal udah dibuat ada calon ratunya juga tetap balik. Akhirnya saya simpulkan sudah nggak berani lagi untuk melakukan penangkaran. Nah yang ada di depan ini saya udah cukup banyak ini saya kembangkan. Jadi saya terutama itu sudah saya yang ini nih Pak Lurah, yang paling pojok itu atas, ya yang tinggi itu saya sudah membuat pecah koloni istilahnya ya, itu sudah lebih dari 4.
Jadi 4 itu anaknya itu yang ada di bawah ini udah banyak lah, itu juga termasuk anaknya. Jadi udah cukup banyak. Jadi untuk saat ini saya lebih fokus ke pengembangbiakan itu. Nah, terus yang modalnya banyak itu waktu saya riset ini vegetasi pakan lebah itu sama. Jadi kalau lebah kelanceng itu yang kita harus pikirkan itu pertama getah. Nah, getah yang sesuai. Untuk jenis yang kecil itu mudah. Misalkan seperti yang belakang ini, ini kan namanya vegetasi atau bunga Batavia. Nah, menurut riset, getah ini dia itu beracun. Tapi menurut saya tidak, karena saya coba, dia tidak ada yang bermasalah dengan lebah itu. Terus saya baru mau kembangkan lagi nih seperti apa nanti untuk si manfaat madunya. Tapi enggak, madunya enak kalau. Jadi kelanceng itu terkenal kan asam ya. Pernah ngerasain madu kelanceng? Asam kan? Itu yang paling tidak disukain banyak orang. Akhirnya saya coba lakukan riset. Lama Pak Lurah, saya dari 2020 itu melakukan riset terhadap ini si bahan madunya. Bahan madu, jadi kan yang dibutuhkan si lebah itu ada 3. Resin itu untuk rumahnya, terus 2 itu polen pakan, terus yang ketiga itu nektar itu untuk madu. Jadi ada tiga komponen itu. Nah, kalau kita misalkan tidak ada nektar, itu tidak ada masalah. Yang penting ada polen, ada resin. Hanya kekurangan kita nggak pernah panen. Hanya kita bisa mengembangkan lebah kita, nggak ada masalah itu. Jadi tidak akan bermasalah dengan si lebah itu. Hanya kita nggak ada madu, itu seperti itu.